Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video part 1 ya dari materi gelombang. Di video ini kita akan bahas dulu apa sih sebenarnya gelombang itu. Ketika kamu dengar nih kata gelombang, yang terlintas di pikiran kamu tuh apa? Atau mungkin ada yang mikir gelombang air laut atau gelombang tali mungkin. Jadi sebenarnya gelombang itu bisa didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Nah, getaran itu termasuk bentuk energi. Jadi bisa dibilang ya, kalau fenomena gelombang itu fenomena perambatan energi. Gitu. Misalkan nih, kamu menggetarkan benda yang gampang aja yang di sekitar kamu. Misalnya meja gitu ya. Kamu menggetarkan meja di sisi kanan. Kamu ketuk-ketuk tuh sampai timbul getaran, ternyata ada adik kamu yang di sisi kiri meja yang ikut merasakan getaran itu. Nah, dia bisa merasakan getaran itu karena energi tadi bisa merambat dari sisi kanan ke sisi kiri. Kurang lebih seperti itu. Atau contoh lain misalnya ada gempa pusatnya di Cianjur. Kamu yang tinggal di Jakarta ikut merasakan getaran gempanya. Karena apa? Karena energi getarannya itu merambat dari Cianjur sampai dengan ke Jakarta. Nah, si gempa ini bisa disebut sebagai gelombang gempa gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis gelombang. Jadi, gelombang itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan arah rambatnya, yang kedua berdasarkan medium. Berdasarkan arah rambat itu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal, kemudian berdasarkan medium itu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang transversal itu apa? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya dan arah getarnya itu saling tegak lurus. Contohnya pada gelombang tali, misalkan kamu getarkan tali, dia itu pasti bergetarnya akan ke atas ke bawah gini kan, naik turun ya, tapi merambatnya ke kanan ya, atas bawah kanan, itu kan saling tegak lurus gitu. Lalu yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Contohnya itu selingki. Kalau selingki tuh getarannya bentuknya ada apa sih nih, regangan gitu ya, terus ada rapatan, terus ada regangan lagi, terus rapatan lagi, regangan lagi, dan seterusnya kayak gitu. Lalu ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Nah, gelombang ini nih bisa gelombang transversal maupun longitudinal gitu. Jadi bisa mekanik transversal atau mekanik longitudinal. Pokoknya gelombang ini perlu medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang bunyi misalnya ya. Nah, gelombang bunyi ini termasuk yang mekanik longitudinal gitu. Bunyi itu perlu medium apapun itu, bisa zat padat, zat cair, ataupun gas untuk dia supaya bisa merambat. Kita nih manusia bisa dengar suara manusia yang lainnya itu karena bunyi itu merambat melalui udara. Kalau nggak ada udara, mungkin kita nggak akan bisa dengar suara orang lain gitu. Kayak contohnya di ruang hampa udara deh, di luar angkasa gitu. Itu kan hampa udara ya. Nah, kita tuh nggak akan bisa tuh dengar bunyi kayak gitu. Terus yang keempat ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi meskipun di ruang hampa udara, itu dia tetap bisa merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Yang paling gampang itu adalah cahaya matahari ya. Nah, cahaya matahari ini bisa sampai ke bumi karena dia merupakan gelombang elektromagnetik. Soalnya kan di ruang angkasa tuh nggak ada udara kan, hampa udara, tapi cahaya mataharinya tetap bisa sampai. Ya karena cahaya matahari ini termasuk gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sifat umum gelombang sama karakteristik gelombang ya. Kalau sifat umum itu ada 5, apa aja? Yang pertama ada refleksi,
Refleksi itu pemantulan ya, jadi bisa dipantulkan. Kemudian refraksi itu artinya pembiasan, jadi gelombang itu bisa dibiaskan. Dibiaskan itu berarti belok arah gitu ya, yang tadinya ke kiri dibelokin jadi ke kanan, nah kayak gitu, itu namanya refraksi. Kemudian yang ketiga itu ada difraksi, jadi gelombang dapat dilenturkan. Difraksi itu artinya pelenturan. Lalu yang keempat ada interferensi. Interferensi itu dipadukan, perpaduan dua gelombang kayak gitu. Nanti bisa interferensi maksimum, bisa interferensi minimum. Kemudian yang kelima ada polarisasi. Polar itu artinya kutub. Jadi polarisasi gelombang itu dapat dikutupkan. Nah, tapi yang sifat kelima ini nih cuma dimiliki oleh gelombang transversal. Di longitudinal nggak bisa. Gitu. Lalu ada karakteristik gelombang ya. Karakteristiknya ada 4. Yang pertama bersifat periodik. Lalu terjadi karena adanya getaran. Tadi di awal udah kita sebutkan bahwa gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Lalu dapat merambat. Dan yang keempat dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Nah, persamaan nih. Persamaan terus karena periodik. Jadi pasti diwakili oleh grafik sinus. Grafik sinus tuh gini kan. Grafik sin. Gitu ya, nanti persamaannya bentuknya adalah trigonometri, jadi sinus, kosinus gitu. Biasanya umumnya gitu. Yang paling banget umum dipakai itu adalah sinus. Paling kalau ngomongin kecepatan ya, fungsi kecepatan itu baru pakai kosinus, tapi itu nanti. Yang awal banget ini yang sinusnya dulu. Tapi sebelum bahas persamaan gelombang, kita harus kenalan dulu sama besaran-besaran fisika. Jadi besaran apa aja sih yang akan dipelajari di materi ini? Nanti ada 5 ya. Yang pertama ada periode, lalu frekuensi, kemudian ada kecepatan sudut, yang keempat cepat rambat, lalu yang kelima adalah bilangan gelombang. Periode itu adalah waktu tempuh satu gelombang. Satu gelombang ya, satu gelombang itu terdiri satu bukit atau satu puncak sama satu lembah. Nah ini tuh ada 4 bagian gitu. Biasanya saya bagi gitu. Jadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ini namanya satu lambda. Satu gelombang atau satu panjang gelombang. Nah, yang namanya periode itu waktu yang ditempuh, yang dibutuhkan untuk satu gelombang ini. Berapa detik sih? Gitu. Jadi T sama dengan itu waktu dibagi banyak gelombangnya. Misalnya kayak 5 detik untuk 20 gelombang gitu kan, berarti satu gelombangnya berapa detik. Nah gitu tuh, itu namanya periode. Kemudian untuk frekuensi itu adalah banyak gelombang dalam 1 detik. Dalam 1 detik ada berapa gelombang, nah itu frekuensi. Untuk frekuensi menghitungnya itu adalah N per T, jadi kebalikan ya dari periode. Makanya periode itu bisa dihitung juga seper F, lalu frekuensi itu bisa seper T. Yang ketiga ada kecepatan sudut, itu besar sudut per satuan waktu. Ini lambangnya omega. Nah, omega ini bisa dihitung pakai 2πf, F-nya adalah frekuensi, atau omega juga bisa 2π per T. Nah, T-nya adalah periode. Yang keempat ada cepat rambat. Cepat rambat gelombang itu kecepatan gelombang untuk merambat, lambangnya V gini. V itu sama dengan F kali lambda. F-nya adalah frekuensi, lambda di sini adalah panjang satu gelombang. Jadi satu gelombang ini itu berapa meter? Satu gelombang selain satu puncak satu lembah itu bisa juga bentuknya begini. Gini ya. Nah, yang penting pokoknya dia tuh 4 bagian aja. 1, 2, terus ini dibagi 2. 3, 4. Kayak gitu. Yang kelima ada bilangan gelombang, yaitu panjang gelombang pada jarak tertentu. Bilangan gelombang itu simbolnya K sama dengan 2π per lambda. Oke, sekarang kita bahas ini ya, contoh pertama. Contoh 1 nih, 2 buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan laut sebanyak 20 kali. Berarti diketahui di sini ada N-nya 20. Waktunya 4 second, berarti T sama dengan 4 second. Lanjut. Mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah. Nah, untuk si angka 100 cm ini kita perlu gambar.
karena dua gabus tersebut ada di puncak, di bukit gitu ya, dan di antaranya ada dua lembah sama satu bukit. Jadi kita gambar dulu. Ini ada bukit, terus lembah 1, bukit 1, lembah 2, nah perlu bukit satu lagi, ini. Oke, gabus yang pertama di sini, ini gabus yang kedua, lalu di antaranya mereka tuh ada dua lembah sama satu bukit, jarak mereka berdua itu 100 cm gitu. Nah, 100 cm nih berapa gelombang nih? Kita butuh tahu nih dia. Coba ya. Kalau ngitung gini sih bisa, ini satu gelombang gitu, terus ini 2. Nah, berarti 2 lambda nih. Atau boleh juga ngitungnya tuh per bagian. Ada berapa bagian dia? Kita bagi 2 ya. Ini 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8 bagian. Berarti 8/4. Selalu per 4 ya. Karena satu gelombang itu selalu ada 4 bagian. Gitu. 8/4 itu sama dengan 2. Nah, berarti di sini ada 2 lambda. Jadi yang diketahui 2 lambda sama dengan 100 cm. Gitu. Yang ditanya berapa frekuensinya sama berapa cepat rambatnya. Oke. Pertama kita jawab, frekuensi itu sama dengan N per T, NT. Ya, N-nya adalah 20 per T-nya 4. 20 bagi 4, 5. Berarti frekuensinya 5 Hz. Oke. Yang kedua, untuk cepat rambat itu berarti F kali lambda. F-nya udah ada, lambdanya belum. Tapi kan kita tahu bahwa 2 lambda sama dengan 100 cm. 2 lambda sama dengan 100 cm, maka 1 lambda sama dengan 100 bagi 2, 50 cm. Jadi, untuk cepat rambatnya itu sama dengan frekuensinya 5 dikali lambdanya 50, hasilnya adalah 250 cm per second. 5 Hz, 250 cm per second. Jawabannya yang E.